Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Kalena Dhamma Sawanang Etam Mangalamutamang. Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang termuliakan Bhikkhu Sangha, yang saya hormati para samanera, atasilani, rama-ramani, yang berbahagia Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dan pada kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing pengetahuan berkaitan dengan Candi Borobudur, terutama terkait dengan perjalanan hidup Siddhartha Gautama dalam upaya untuk mencapai pencerahan sesuai yang terpahat di relief Candi Borobudur. Seperti yang kita ketahui bahwa Candi Borobudur merupakan ikon bagi umat Buddha tidak hanya Indonesia, tetapi juga umat Buddha di seluruh dunia. Borobudur sebagai peninggalan Buddhis merupakan tempat puja dan juga objek puja, dan sekaligus yang sangat istimewa di sini bahwa Candi Borobudur juga menjadi tempat pendidikan, terutama pendidikan secara moral, melalui relief-relief yang terpahat di dinding Candi Borobudur dan juga langkan atau pagar teras di Candi Borobudur. Dan dalam hal ini, ya satu hal yang ingin saya sampaikan adalah relief-relief yang berkaitan dengan yaitu Pangeran Siddhartha dalam upaya untuk mencapai pencerahan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk melihat relief yang sudah dimasukkan ke dalam PowerPoint. Ya, kita bersama-sama melihatnya. Ya, seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Candi Borobudur merupakan candi yang terletak di daerah Magelang, candi yang telah dibangun oleh Raja Buddhis, yaitu dinasti Sailendra, sekitar abad ke-8 hingga abad ke-9 Masehi. Dan Candi Borobudur ini, seperti yang tadi saya sampaikan, sangat istimewa karena tidak hanya sebagai tempat puja dan juga objek puja, tetapi juga sebagai tempat seseorang untuk menimba pesan-pesan moral yang terpahat di relief-relief di pagar Candi Borobudur maupun di dinding Candi Borobudur. Dan kita tahu bahwa di Candi Borobudur, yaitu di dinding Candi Borobudur dan juga pagar, dari yaitu bagian kaki Candi Borobudur hingga hampir terutama di bagian teras-teras Candi Borobudur sudah dihiasi dengan berbagai relief yang sebenarnya pada waktu itu ya tentu karena pada zaman itu yang berkembang adalah Mahayana, maka relief-relief yang diambil menceritakan yaitu cerita yang terdapat di dalam berbagai kitab yang ada di Mahayana, seperti yaitu Gandavyuha, Awadana, Jataka, dan juga Lalita Vistara. Nah, di sini yang akan diceritakan berkaitan dengan yaitu kisah perjalanan Pangeran Siddhartha terdapat di Lalita Vistara, yang kalau di dalam Theravada ada padananya, yaitu
ada di Jataka Atakata, terutama di bagian Nidana. Jadi kalau di Jataka Atakata di bagian Nidana atau pengantar terdiri dari tiga Nidana. Yang pertama adalah Dure Nidana atau pengantar yang jauh, menceritakan yaitu bagaimana Bodhisattva sebelum yaitu berupaya untuk mencapai pencerahan dengan mengumpulkan parami, yaitu bermula dari ketika belum menjadi seorang petapa bernama Sumedha yang berikrar di depan seorang Buddha, yaitu Buddha Dipangkara. Kemudian untuk yang Avidurenidana atau pengantar yang tidak terlalu jauh, ini bermula ketika yaitu Siddhartha berada di alam tusita, yaitu di alam tusita ketika beliau ya sebelum terlahir di alam manusia sebagai Siddhartha bernama Sitaketu, sampai kemudian yaitu Siddhartha yang kemudian menjadi seorang petapa mencapai kebudaan di bawah pohon Bodhi. Sementara untuk Santike Nidana adalah berkaitan dengan yaitu pengantar tentang sejarah perjalanan kehidupan Sang Buddha ketika sejak beliau mencapai pencerahan. Nah, kalau kita bandingkan dengan yaitu relief yang ada di Candi Borobudur yang sebenarnya diambil dari Lalita Wistara, maka relief ini padanan yaitu teks yang ada di tradisi Theravada adalah bagian dari Avidurenidana dan beberapa dari Santike Nidana. Nah, di Candi Borobudur sendiri, relief yang menceritakan tentang perjalanan hidup Siddhartha Gautama ini berada di bagian teras yang pertama. Jadi ketika kita masuk dari kaki Candi Borobudur, kemudian ada teras yang pertama. Nah, di situ terdapat relief-relief Lalita Wistara berada di dinding Candi Borobudur. Jadi di sini ada lihat ada seorang yang duduk. Nah, di sini adalah relief dari Lalita Wistara atau kisah perjalanan dari Pangeran Siddhartha ketika beliau dari alam tusita sampai kemudian mencapai kebudaan hingga membabarkan dhamma yang pertama, khotbah yang pertama kepada Pancawagya. Kemudian yang bagian langkannya atau bagian pagar terasnya, ini yaitu yang seperti ada relung-relung di sini, sebenarnya ini adalah pagar teras. Nah, di sini ada kisah-kisah Jataka. Ketika Bodhisattva dalam kelahiran lampau berusaha untuk mengumpulkan parami. Nah, kita bisa melihat di mana yaitu teras yang pertama. Nah, ini kita lihat di sini teras yang pertama yang menceritakan tentang kisah perjalanan dari Pangeran Siddhartha. Nah, di sini dalam teras ini, terutama di bagian dinding Candi Borobudur, ada dua yaitu panel atas dan bawah, ya, dua kelompok panel yang bawah dan juga atas. Nah, yang bagian bawah ini sebenarnya bukan menceritakan kisah yaitu Bodhisattva atau Pangeran Siddhartha, tetapi ini menceritakan kisah yaitu Manohara. Sementara yang akan kita ceritakan adalah di bagian atas. Nah, di bagian atas di sini yaitu menceritakan tentang kisah perjalanan hidup dari Pangeran Siddhartha sejak beliau berada di alam tusita sampai beliau membabarkan dhamma khotbah yang pertama. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di bagian langkan atau bagian pagar dari Candi Borobudur terdapat kisah-kisah Jataka. Nah, kisah Jataka di sini berkaitan dengan kehidupan lampau Bodhisattva ketika mengumpulkan parami. Nah, di sini ada yaitu Sasa Jataka, yaitu tentang bagaimana dalam salah satu kehidupan lampau dari Bodhisattva terlahir sebagai seekor kelinci yang ya dikatakan karena kebajikannya kemudian setiap hari pusata selalu berbuat kebajikan kemudian diuji oleh seorang dewasaka. Ya, nanti bisa dilihat sendiri. Ya, tetapi yang penting lagi adalah ketika Bapak Ibu saudara-saudari sekalian datang ke Candi Borobudur dan mampu menengarai relief-relief yang ada di Candi Borobudur, ini sangat penting. Karena ini mengingatkan kita bagaimana yaitu bahwa Candi Borobudur ini memberikan pesan moral yang luar biasa. Ketika melihat relief di Candi Borobudur, kita teringat kembali apa yang telah disampaikan oleh Sang Buddha, ya terutama di sini
kisah perjalanan dari yaitu bodhisattva hingga beliau mencapai pencerahan. Nah, di sini ada yaitu Sasa atau kelinci yang pada satu kehidupan yang lampau bodhisattva terlahir sebagai seekor kelinci yang bajik, yang baik, yang berteman dengan beberapa yaitu hewan lainnya seperti monyet, kemudian ada berang-berang dan juga ada serigala. Nah, ini ada serigala. Sementara pertapa di sini adalah Raja Saka, Dewa Saka yang menyamar sebagai seorang pertapa. Nah, ini salah satu ceritanya. Kemudian juga kita melihat cerita yang terkenal, yaitu Wataka Jataka. Nah, Wataka itu sendiri artinya adalah burung puyuh. Nah, jadi diceritakan bahwa dalam salah satu kehidupan dari Bodhisattva pernah terlahir sebagai burung puyuh, yang mana ketika ia masih sebagai seekor anak burung puyuh, belum bisa terbang, ini bisa dilihat, masih berada di sarang, kemudian hutan di mana beliau berada terbakar. Sementara semua hewan lainnya, yaitu pada berlarian untuk menyelamatkan diri, ini burung-burung lain menyelamatkan diri, juga ada binatang lainnya menyelamatkan diri. Nah, tetapi Bodhisattva ini tidak bisa menyelamatkan diri. Oleh karena itu kemudian beliau mengucapkan sebuah ikrar kebenaran, yang artinya bahwasanya selama hidup ia telah melakukan berbagai macam kebajikan. Nah, sehingga dengan ikrar kebenaran akhirnya api yang membakar kemudian tidak sampai membakar tempat di mana Bodhisattva ini berada. Nah, ini adalah Wataka Jataka. Jadi kalau dalam buku Parita ada yaitu Wataka Parita, nah ceritanya ada di sini. Terdapat di dalam Jataka. Nah, ini adalah beberapa contoh. Sebenarnya di bagian Langkana itu ya semua adalah Jataka. Jadi berbagai kisah Jataka itu yang kita bisa temukan di dalam yaitu kitab Jataka dalam Theravada, dan juga ada kitab namanya Jataka Mala yang juga yaitu dalam Mahayana. Itu terdapat yaitu kisah-kisah Jataka yang terpahat di terutama langkan atau pagar Candi Borobudur teras pertama. Ya, seperti yang beberapa lain yang terkenal, misalnya Sivi Jataka, kemudian Mahakabi Jataka, kemudian Hangsa Raja Jataka, Mahisa Jataka, bisa ditemukan di Candi Borobudur. Dan kita bisa menengarai dengan jelas cerita-ceritanya yang ada di sana. Nah, kemudian kita masuk ke bagian dinding Candi Borobudur, terutama teras pertama, yang berkaitan dengan kisah perjalanan Pangeran Siddhartha ketika beliau diawali ketika beliau masih berada di alam tusita sampai beliau mencapai pencerahan dan membabarkan dhamma yang pertama kepada Pancawagya. Nah, di sini salah satu penggambaran yang saya ambil, ya sebenarnya di Candi Borobudur kisah tentang Bodhisattva berada di alam tusita itu banyak, ya rentetannya banyak, tetapi saya ambil satu sebagai contoh saja. Nah, di sini Bodhisattva kelihatan kemudian sedang diminta oleh para dewa lainnya, jadi ada juga para pemusik dewa, yang meminta Bodhisattva untuk terlahir sebagai manusia untuk mencapai kebudayaan. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana seperti yaitu para dewa lainnya itu memohon, memberikan persembahan, kemudian memohon kepada Bodhisattva untuk segera terlahir sebagai manusia karena waktunya sudah tiba untuk menjadi seorang Buddha. Yang pada akhirnya beliau memutuskan untuk terlahir sebagai manusia dengan ibundanya Ratu Maya, ayahandanya Raja Sudodana yang berada di negara atau di kerajaan Kapilawastu bagian Majjhima Desa Jambudvipa, India pada zaman dulu. Nah, sehingga singkat cerita kita bisa melihat, nah di sini juga ada satu hal yang menarik bahwasanya dalam Lalita Vistara diceritakan bahwa ketika Bodhisattva sudah memutuskan untuk terlahir sebagai manusia, kemudian beberapa dewa turun ke bumi untuk meminta Bodhisattva, terutama para Paceka Buddha yang masih ada di alam manusia untuk segera parinibbana. Nah, kita bisa melihat di sini.
ada seorang dewa yang terbang, kemudian seperti meminta para paceka Buddha. Jadi dalam relief ini seperti Buddha sendiri. Nah, ini para paceka Buddha yang masih berada di alam manusia untuk parinibbana. Nah, sebagai satu gambaran parinibbana adalah ini, yaitu paceka Buddha yang kemudian terbang dan parinibbana. Ya, tentu ini adalah berkaitan dengan terutama dalam ajaran Buddha ini bahwasanya dalam alam manusia itu tidak bisa dalam satu periode ada sama Sang Buddha dan juga ada Paceka Buddha. Jadi ketika sama Sang Buddha itu lahir di alam manusia, maka para Paceka Buddha harus tidak ada. Nah, sehingga pada waktu itu para Paceka Buddha diminta untuk parinibbana. Ini satu penampakan yang bisa kita lihat. Nah, kalau kita melihat di Candi Borobudur, kita juga melihat bagaimana relief yang menggambarkan Siddhartha Gautama ketika beliau di alam Tusita, kemudian terlahir sebagai yaitu manusia, kemudian lewat mimpi dari Dewi Maya. Dan dalam cerita apakah di Jataka Nidana atau di Lalita Wistara, nah ini Siddhartha ini ketika masuk ke rahim ibundanya Ratu Maya, itu menampakkan diri seperti seekor gajah putih. Ya, seekor gajah putih ya, kita bisa melihat di sini. Ada gajah putih yang dipayungi, ada payungnya ini adalah bodhisattva. Nah, kenapa dikatakan bodhisattva? Kita melihat di sini ada yaitu terati. Jadi kalau bodhisattva biasanya di Candi Borobudur itu ditambahkan dengan ya duduk di atas terati. Nah, ini bodhisattva. Ya, bodhisattva masuk ke rahim ibundanya, ini Ratu Maya, kemudian ini dayang-dayangnya. Kita bisa melihat dengan jelas. Yang itu sesuai dengan cerita yang ada baik di dalam Lalita Wistara maupun di dalam Jataka Nidana. Nah, yang menarik lagi adalah ketika Ratu Maya kemudian mengandung, ya, jadi ketika sudah yaitu bodhisattva masuk, ya kalau kita mengenal dalam ajaran Buddha istilah Gandhaba, yang masuk ke rahim ibundanya, kemudian tentu ibunda dari Ratu Maya mengandung. Dan yang menjadi menarik adalah ketika beliau mengandung, beliau punya kemampuan yang luar biasa. Yaitu yang pertama adalah kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Nah, jadi ketika orang datang kepada Ratu Maya kemudian sakit apapun, disentuh itu bisa sembuh. Jadi punya kemampuan demikian. Dan Ratu Maya juga ketika beliau sebagai seorang, ya katakan ratu yang sedang mengandung, juga mempunyai banyak kebajikan, yaitu dia juga suka berdana, suka berbagi, suka memberi. Dan kita tahu juga bahwa dalam kitab-kitab diceritakan bahwa Ratu Maya juga selain suka berdana juga mempraktekkan sila 8 sila. Nah, ini sangat penting terutama ketika yaitu sebagai contoh, sebagai teladan untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Ya, jadi kalau ibu-ibu yang sedang mengandung ingin mempunyai anak yang berbakti, anak yang baik, nah ini seperti Ratu Maya. Ketika beliau mengandung ini ya melakukan berbagai macam kebajikan, yaitu suka berdana, praktek sila, bahkan tidak hanya sekedar 5 sila, tetapi juga mempraktekkan 8 sila, 8 aturan kemoralan. Dan ini menjadikan kenapa bahkan putranya ini terlahir sebagai bukan yaitu putra biasa, tetapi putra yang luar biasa, calon Buddha. Nah, ini juga menjadi satu keteladanan, bahwasanya kalau orang tua ya sedang, yaitu katakan mengandung, ya itu baik untuk banyak berbuat kebajikan. Ya. Nah, dikatakan pula bahwa ini juga disebutkan di dalam, yaitu tidak hanya Lalita Wistara, tetapi dalam ya tradisi Buddhis Theravada, terutama di dalam Acarya Abhuta Dhamma Sutta, bahwasanya ketika Bodhisattva berada di kandungan, ibundanya Ratu Maya itu bisa melihat dengan jelas bahwa Bodhisattva di dalam kandungan sedang
dalam posisi bermeditasi. Ini juga sebuah keajaiban yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh setiap ibu atau setiap anak, yang mana ketika berada dalam kandungan pun sudah, yaitu katakan melakukan yang terbaik. Ya, kita bisa melihat di sini. Ratu Maya, kemudian ada dayang-dayang. Ini gambaran sendiri ya. Ini tidak ada di dalam relief. Ada gambar seperti ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa ketika Siddhartha katakan berada dalam kandungan selama 10 bulan tepat, kemudian Ratu Maya melahirkan di yaitu Taman Lumbini. Jadi dalam tradisi Theravada, ketika Ratu Maya ingin melahirkan di rumah orang tuanya di daerah Kulia, nah dalam perjalanan ternyata melihat sebuah taman yang begitu indah. Nah begitu sampai di situ, kemudian malahan ya anaknya telah lahir, yaitu Siddhartha lahir. Nah, kita bisa melihat dalam penampakan relief di sini, yaitu Ratu Maya, ini Ratu Maya, sedang memegang yaitu pohon yang kita kenal sebagai pohon sala. Kemudian Siddhartha ini yang terlahir kemudian sesuai dengan cerita ajaibnya, ya sesuai dengan cerita yang ada di dalam kitab suci dan juga ya tidak hanya dalam Theravada tapi juga di tradisi-tradisi lain. Nah, Siddhartha ternyata ketika lahir mampu untuk berjalan. Nah, berjalan melangkah 7 langkah. Nah, kita lihat. Nah, dalam setiap langkahnya itu dikatakan tumbuh yaitu bunga terati yang langsung mekar. Nah, kalau kita lihat di dalam relief di sini, ini ada 7 bunga terati. Jadi ada 1, kemudian ada 2, 3, 4, 5. Ini sebenarnya yang sudah aus, ada 6 dan ada 7. Ya, jadi ada 7 terati mekar. Dan kita perhatikan di relief ini juga ada seperti garis-garis ini. Ya, ada garis-garis. Sebenarnya garis-garis ini menunjukkan bahwa relief yang menunjukkan atau menggambarkan pada waktu itu ada air hujan yang turun dari langit. Yang dikatakan air hujan yang diberikan oleh dewa. Jadi dewa memberikan air hujan kepada Pangeran Siddhartha ya untuk membasuh tubuh Pangeran Siddhartha dengan air panas dan juga air hangat dan juga air dingin. Dan juga kita melihat di sini ada yaitu penampakan yaitu bunga-bunga yang bertaburan di ya menaburi yaitu tubuh yaitu Siddhartha Bodhisattva. Nah, kita bisa melihat dengan jelas di sini ya diperdekat ini ada penampakan seperti gambar bunga yang berjatuhan. Ya. Kemudian di sini ada terate, jelas banget. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada aus, kemudian 6 dan 7. Jadi ada 7, yaitu penampakan terate. Ya. Ini ada bunga-bunga yang bertaburan dari yaitu alam dewa untuk sebagai wujud penghormatan para dewa kepada bodhisattva yang baru lahir. Nah, ini jelas sekali. Ini di crop ya. Jadi setelah di crop menjadi seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang tadi saya mengatakan aus. Kemudian 7. Ini adalah Ratu Maya seperti sedang memegang yaitu dahan dari pohon sala. Sementara ini adalah dayang-dayangnya yang sedang membersihkan Ratu Maya. Ya. Nah, dikatakan bahwa ketika Bodhisattva masih sekitar umur 7 hari, kemudian oleh Raja Suddhodana dikatakan diundanglah para peramal dari para Brahmana untuk meramalkan nanti Bodhisattva ini katakan anak putranya ini akan nasibnya bagaimana. Nah, kemudian para peramal ini melihat ternyata tubuh yaitu putra dari Suddhodana ini memiliki 32 tanda Mahapurisa. Yang mana mereka sehingga memberikan sebuah ramalan bahwa di masa depan putra Raja Suddhodana ini kalau hidup di rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga,
akan menjadi seorang raja, bahkan raja besar, Raja Cakrawati, dan ketika meninggalkan hidup rumah tangga akan menjadi seorang Buddha. Tetapi menjadi seorang Buddha kalau melihat 4 peristiwa. Orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang petapa. Nah, tapi ada satu petapa, ada satu Brahmana, yaitu Brahmana paling muda, bernama Kundanya, yang kemudian dengan pasti mengatakan bahwa putra Raja Sudodana ini pasti akan menjadi seorang Buddha. Bukan sebagai Paceka, bukan sebagai seorang raja dunia atau Cakrawati, tapi pasti akan menjadi seorang Buddha. Nah, ini adalah Kundanya, yang nantinya ketika Siddhartha kemudian tumbuh dewasa, kemudian menjadi seorang petapa, Kundanya ini juga salah satu Brahmana yang kemudian ikut menjadi seorang petapa. Nah, ini adalah Siddhartha Gautama, ya, ketika masih kecil, ya. Jadi kita bisa melihat ini adalah para Brahmana yang memberikan ramalan kepada Siddhartha bahwa kalau tidak menjadi Raja Cakrawati akan menjadi seorang Buddha, ya. Yang dalam hari tersebut juga dikatakan kemudian putra Sudodana ini dalam tradisi Theravada kemudian dinamai dengan nama Siddhartha atau dalam Sanskerta Siddhartha. Nah, jadi artinya adalah segala apa yang diinginkan akan terpenuhi. Nah, itu adalah artinya. Nah, menjadi menarik sekali bahwa ketika Siddhartha ini masih kecil, pada saat beliau berusia 7 tahun, nah dikatakan ada sebuah yaitu cerita di mana Raja Sudodana dan juga para ya katakan rakyatnya itu sedang melakukan upacara membaca sawah. Nah, Siddhartha yang masih kecil ini kemudian diikut sertakan untuk melihat upacara tersebut. Tetapi melihat keramaian, Siddhartha kemudian ya mencari tempat yang sepi dan bermeditasi. Tepat bermeditasi di bawah pohon Bodhi, di bawah pohon jambu maksudnya ya. Nah, ketika bermeditasi ternyata mencapai pencapaian jhana pertama. Nah, ada sebuah keajaiban. Yang pertama adalah ketika yaitu ya Siddhartha ini bermeditasi, kemudian ada beberapa resi yang dengan kekuatan kesaktiannya terbang. Tapi begitu terbang tetapi tidak bisa melanjutkan terbangnya. Mereka jatuh. Kemudian mencari tahu kenapa kok bisa jatuh. Akhirnya mengetahui bahwa ada yaitu Siddhartha Bodhisattva yang mencapai jhana. Nah, mereka kemudian ya datang kepada yaitu Siddhartha, kemudian memberikan penghormatan. Nah, ini kita bisa lihat yaitu di relief, yaitu para resi, ya para pertapa yang mempunyai kesaktian turun kemudian memberikan penghormatan kepada Siddhartha. Nah, keajaiban kedua adalah pohon jambu yang memayungi Siddhartha pada waktu itu bayangannya tidak mengikuti arah matahari, tetapi bayangannya tetap memayungi Pangeran Siddhartha. Dan pada waktu itu Siddhartha bermeditasi mencapai jhana, yaitu dalam tradisi Theravada mencapai jhana pertama. Itu adalah sebuah konsentrasi yang luar biasa. Yang masih kecil, umur 7 tahun, sudah mencapai jhana pertama. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, ketika Siddhartha beranjak dewasa pada umur 16 tahun, nah dikatakan oleh yaitu Raja Sudodana dicarikan istri untuk memilih istri yang paling cocok untuk Siddhartha. Dan kemudian ketika ada banyak wanita yang diminta oleh yaitu Raja Sudodana untuk datang, ternyata Pangeran Siddhartha memilih yaitu Yasodhara. Nah, di sini ada penampakan di mana Siddhartha memberikan cincin, ya, cincin kepada Yasodhara sebagai hadiah dan juga sebagai tanda Siddhartha ini yang menerima Yasodhara sebagai permaisurinya. Nah, tetapi dalam sebuah yaitu katakan untuk menjadikan Yasodhara sebagai istri,
Ternyata ayahanda dari Yasodhara tidak percaya. Apakah Siddhartha ini, walaupun sebagai seorang pangeran, bisa melindungi anaknya? Maka meminta untuk diadakan sayembara. Kalau memang Siddhartha ini bisa melindungi anaknya, maka bisa memenangkan semua sayembara. Maka betul, dalam cerita kemudian, ya relief Candi Borobudur juga menampakkan Siddhartha yaitu sedang ikut dalam sayembara. Ada berbagai macam perlombaan. Ya, jadi kalau di dalam cerita, yaitu terutama di kitab suci, yang disayembarakan itu tidak hanya memanah, yaitu seperti ilmu pedang, ilmu negara, politik, matematika, astrologi, ilmu bahasa, dan sebagainya. Semua disayembarakan dan Siddhartha memenangkan semua perlombaan. Termasuk yang paling terkenal adalah ketika lomba untuk memanah. Nah, dikatakan bahwa panah yang digunakan oleh Siddhartha ini itu berat sekali, bahkan harus digotong oleh 4 orang. Dan beberapa calon lainnya tidak bisa bahkan untuk mengangkatnya, apalagi untuk yaitu memanahkan anak busurnya. Nah, tetapi Siddhartha mampu untuk memanah yaitu dengan busur tersebut, dan bahkan 7 palem pada waktu itu ikut yaitu tertembus semua oleh anak panahnya. Nah, itulah kemudian Siddhartha menang di dalam setiap sayembara dan akhirnya memperistri Yasodhara. Nah, ini cerita yang sudah di-crop ya. Ini jelas sekali Siddhartha sedang yaitu seperti memanah. Ya, tetapi bukan memanah orang ini ya, ini hanya di-crop kemudian dibalik ya. Nah, ketika si Pangeran Siddhartha ini hidup di istana oleh Raja Suddhodana, supaya tidak pergi kemana-mana, supaya hidup mewah, tidak melihat orang tua sakit, orang mati, tidak melihat pertapa, kemudian dibangunkan 3 istana. Jadi istana sesuai dengan 3 musim, ya, musim panas, musim dingin, dan juga musim yaitu hujan. Nah, bersama dengan terutama yaitu permaisurinya, yaitu ya Yasodhara dan juga para dayang-dayangnya. Nah, Siddhartha ini berada di istana di 3 musim. Jadi kalau di musim panas ya pergi ke istana khusus musim panas. Musim dingin pergi ke istana khusus musim dingin. Musim hujan pergi ke istana untuk khusus musim hujan. Sehingga mendapatkan kenyamanan yang luar biasa. Nah, di sini ada satu yaitu relief yang menarik. Nah, yang mana ini adalah tradisi di Jawa pada zaman dulu. Kalau kita perhatikan, di relief-relief yang ada di candi-candi Buddhis dan juga candi Hindu bahkan di Indonesia, setiap raja atau bangsawan yang sedang duduk, itu pasti ada kakinya itu duduk seperti ini, kemudian agar kakinya itu tidak jatuh, kemudian diikat dengan yaitu kain. Kain yang diikatkan seperti ini kemudian diikatkan ke badannya. Nah, ini hanya ada di Jawa. Artinya di India, di Thailand, di Sri Lanka, itu tidak ada tradisi seperti ini. Tetapi hanya ada di Jawa. Nah, artinya pada waktu itu terutama ketika para pemahat ini mencoba untuk yaitu katakan menggambarkan kisah perjalanan Siddhartha ini juga dipengaruhi oleh tradisi Jawa, dipengaruhi oleh tradisi lokal. Ini seperti ini salah satunya, yaitu kita bisa temukan di berbagai relief yang ada di candi-candi di Jawa. Nah, diceritakan bahwa ketika Siddhartha ini berada di istana, ternyata beliaunya ini tidak merasa yaitu nyaman, ingin keluar untuk melihat kondisi yang ada di masyarakat. Nah, begitu keluar untuk melihat masyarakat, ternyata di 4 peristiwa beliau keluar dari istana, ternyata melihat 4 peristiwa. Keluar istana pertama, ya, melihat seorang yang tua. Nah, di relief Candi Borobudur, kita bisa melihat penampakan ada, yaitu relief, yaitu orang tua. Ini seperti ini, ya. Seperti ini. Nah, kemudian melihat orang yang sakit.
Jadi ketika keluar untuk kedua kalinya, melihat orang yang sakit. Kemudian melihat orang yang mati. Dalam setiap peristiwa ini, Siddhartha ini kemudian bertanya kepada kusirnya Cana, apa yang dimaksud dengan semua ini? Kenapa ada orang seperti ini, ada orang yang tampaknya berbeda sekali. Kemudian Cana mengatakan ini adalah orang tua, ini adalah orang sakit, ini adalah orang mati, bahwa semua manusia, termasuk pangeran sendiri juga pasti akan mengalami tiga hal ini. Nah, mendengar bahwa semua orang pasti mengalami tiga hal ini, sakit, tua, dan juga kematian, nah Pangeran Siddhartha kemudian begitu tersentuh dan begitu sangviganya muncul, ketergugahnya batin muncul untuk mencari cara. Ada tidak solusi, ada tidak cara, ada tidak obat yang bisa mengatasi usia tua, sakit, dan juga kematian. Minta kepada orang tuanya Raja Sudodana, ya tentu tidak bisa memberikan obat demikian. Ketika ingin keluar istana menjadi seorang petapa, orang tuanya Raja Sudodana terutama itu menolak untuk jangan keluar. Tetapi kemudian suatu kali kemudian melihat seorang petapa. Begitu melihat seorang petapa, ketertarikan untuk keluar istana lebih kuat lagi untuk mencari obat. Bagaimana mengatasi usia tua, sakit, dan juga kematian. Tetapi oleh ayahandanya tetap tidak diperbolehkan. Hingga suatu malam, nah, ketika Siddhartha ini ya di siang hari kemudian dilayani dengan berbagai macam tarian yang indah-indah, musik dan sebagainya, kemudian di malam hari terbangun. Ketika terbangun melihat ada penampakan di mana para penari yang tadinya menari, menyanyi, yang kelihatannya cantik, elok, indah, ternyata mereka tertidur ya di sana sini dengan penampakan yang bagi Pangeran Siddhartha sangat menjijikan. Ya, jadi kita bisa melihat ada yang seperti yaitu tertidur telanjang, tertidur kemudian dalam ceritanya masih bicara, tertidur dengan yaitu mengikut dan sebagainya. Ada yang mendengkur dan sebagainya, sehingga membuat Siddhartha ini merasa tidak nyaman sekali, merasa harus segera keluar dari istana, melihat penampakan yang sangat menjijikan seperti berada di tengah-tengah kuburan. Nah, itulah kemudian di malam itu juga Pangeran Siddhartha meminta, yaitu Cana, untuk membawa Kantaka keluar istana bersama-sama. Nah, kemudian karena hal itulah kemudian Cana tidak bisa menolaknya, kemudian membawa Kantaka kemudian bersama-sama keluar istana. Yang mana semua penjaga pada waktu itu karena kekuatan para dewa, kemudian dibuat mereka itu tertidur, terlelap, sehingga mereka tidak tahu kalau Siddhartha bersama dengan kuda Kantaka dan juga yaitu Cana keluar istana dengan bantuan ini para dewa yang membantu Siddhartha untuk keluar istana. Ini Siddhartha ya, ini Cana, kemudian ini adalah Kantaka. Nah, kita bisa melihat penampakannya dalam relief Candi Borobudur. Nah, jadi Siddhartha itu menunggang yaitu Kantaka, ya seperti ini Siddhartha. Kemudian kaki dari kuda Kantaka ini kemudian ditopang oleh para dewa. Agar apa? Agar tidak bersuara. Ya. Sementara Cana berada di ekornya, memegang ekornya untuk bisa bersama-sama keluar dari istana. Nah, ketika Cana dan juga yaitu Pangeran Siddhartha sampai di sebuah pinggiran sungai bernama pinggiran sungai Anoma, kemudian di sana Pangeran Siddhartha memutuskan untuk menjadi seorang petapa, memotong rambutnya dan juga memberikan yaitu perhiasan, yaitu bajunya ke bangsa, yaitu baju bangsawan untuk dikembalikan ke kerajaan dan dibawa oleh yaitu Cana. Nah, singkat cerita bahwasanya dalam perjalanan sebagai seorang pertapa mencari obat, bagaimana mengatasi usia tua, sakit dan kematian, bagaimana mengatasi duka, kemudian bertemu dengan dua guru. Yang pertama adalah Alara Kalama, yang kedua adalah Udaka Ramaputa. Belajar dari mereka tingkat meditasi yang tinggi, dengan harapan bisa
mencapai pencerahan, tetapi tidak bisa. Nah, ini kita bisa melihat dalam relief ini adalah yaitu Petapa Gotama atau Siddhartha, Petapa Siddhartha Gautama. Ini adalah Alarakalama. Jadi saya ambil satu saja Alarakalama. Dalam relief Candi Borobudur juga ada Udaka Ramabuta. Ya, jadi bertemu dengan dua orang. Ya. Jadi tetapi walaupun sudah mencapai tingkatan konsentrasi yang tinggi, ternyata tidak bisa mencapai pencerahan. Nah, oleh sebab itu kemudian Pangeran Siddhartha atau katakan pada waktu itu sebagai Petapa Gotama sudah meninggalkan kedudukan sebagai seorang pangeran, nah, kemudian meninggalkan dua yaitu guru meditasi ini untuk melanjutkan perjalanannya hingga suatu kali berada di dekat Sungai Neranjara di bawah pohon Bodhi, beliau pada akhirnya memutuskan untuk bermeditasi dan disitulah kemudian mencapai pencerahan. Tetapi di bawah pohon Bodhi di sini yaitu Petapa Gotama atau Bodhisattva harus melawan yaitu pasukan Mara yang ingin menggagalkan Bodhisattva dalam upaya untuk mencapai pencerahan, dalam upaya untuk mencapai kebudayaan. Nah, kita melihat di sini yaitu Petapa Gotama bermeditasi dengan yaitu sikap yaitu full lotus dengan yaitu tangan bersikap mudra terutama adalah bumi Sparsa. Nah, ini adalah bumi Sparsa, menunjukkan bumi. Kemudian di bawah pohon Bodhi, ini ada gambar pohon Bodhinya. Ini ada relief yaitu daun-daun pohon Bodhi. Dan ini adalah pasukan Mara. Dengan berbagai senjatanya berusaha untuk yaitu menggagalkan usaha Bodhisattva. Dan kita lihat kalau kita berdekat. Nah, ini adalah panah-panah dari pasukan Mara yang kemudian ketika dipanahkan ke Petapa Gotama Bodhisattva, panah ini berubah menjadi bunga. Ini ada jadi panah kemudian berubah menjadi bunga, bertaburan bunga. Nah, ini ditemukan di Candi Borobudur yang juga sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitab suci. Apakah Lalita Vistara ataukah dalam Nidana Jataka Atakata. Ya. Dan setelah yaitu beliau mampu mengalahkan Mara, kemudian pada akhirnya mencapai kebudayaan. Nah, di sini penggambarannya adalah yaitu para dewa bersukacita, ya, datang bersukacita, memberikan yaitu katakan congratulations atau memberikan penghargaan kepada penghormatan yaitu kepada yang saat ini yaitu Buddha Gautama yang Bodhisattva mencapai pencerahan, ya mereka bersukaria. Ya, ini sebenarnya dalam relief yang ada di Candi Borobudur ada beberapa relief lainnya seperti 3 putri Mara yang juga datang, yang sebelum yaitu mereka katakan dewa-dewa datang, 3 putri Mara itu datang terlebih dahulu di relief Candi Borobudur. Dan tentu kita tahu bahwa setelah mencapai kebudayaan, yaitu Sang Buddha Gautama kemudian menghabiskan waktunya di sekitar pohon Bodhi selama 7 minggu. Ya, salah satu minggunya adalah ketika beliau berada di salah satu pohon bernama Mucalida, yang kemudian ketika hujan lebat, hujan badai, kemudian ada yaitu Dewa Naga yang bernama Dewa Naga Mucalinda yang melindungi tubuh Sang Buddha. Nah, di sini penampakan yang ada di relief Candi Borobudur adalah seperti ini. Ya, jadi lihat, ini adalah Sang Buddha telah mencapai kebudayaan. Kemudian ini adalah Dewa Naga. Dan untuk menengari Dewa Naga di dalam relief-relief di candi, termasuk Candi Borobudur yang ada di Ajanta, India, adalah dengan melihat mahkotanya. Ya, mahkotanya ini berupa mahkota ular. Jadi ada kepala-kepala ular ini. Nah, mahkota ini untuk menunjukkan bahwa makhluk ini adalah makhluk Dewa Naga. Jadi bukan seperti cerita Medusa ya. Ada cerita di Yunani di barat yang ada seorang katakan dewa atau apa itu yang bernama Medusa yang mempunyai kepala seperti ular-ular ya. Ini berbeda dari apa yang ada di kisah yaitu perjalanan hidup Sang Buddha, kisah-kisah Buddhis berkaitan dengan yaitu Dewa Naga. Ini adalah
kepala-kepala ular. Nah, ini salah satu cerita yang ada di dalam kitab ya suci agama Buddha yang juga terpahat di relief Candi Borobudur. Nah, kemudian ini ketika di crop ya, jelas sekali ada kepala ularnya. Ini adalah Dewa Naga, jelas sekali. Ini adalah ya Sang Buddha yang sedang seperti memberikan nasihat dengan sikap tangan seperti sedang memberikan blessing kepada yaitu Dewa Naga Mucalinda. Nah, ketika Sang Buddha mencapai pencerahan, awalnya beliau itu tidak berkeinginan untuk membabarkan Dhamma. Alasannya adalah Dhamma yang beliau capai itu sangat dalam, sulit dipahami, sulit ditembus, sangat yaitu lembut, tidak bisa dimengerti hanya dengan logika. Hanya mereka yang bijaksana yang akan mampu memahami Dhamma beliau. Sementara manusia, makhluk-makhluk ini mempunyai atau diseret oleh kesenangan indera. Dan ketika batin seseorang itu diseret oleh kesenangan indera, sangat sulit untuk bisa memahami ajaran Sang Buddha yang begitu dalam. Nah, karena melihat hal itulah kemudian Sang Buddha pada waktu itu tidak memiliki niat, tidak memiliki keinginan untuk membabarkan Dhamma. Nah, tetapi kemudian Raja Brahma Sampati, salah satu raja di alam Brahma, ya, Brahma Sampati, kemudian datang pada Sang Buddha dan mengatakan bahwa walaupun sedikit makhluk, ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu. Ada makhluk-makhluk yang akan memahami ajaran Sang Buddha ketika Dhamma dibabarkan. Sehingga Brahma Sampati kemudian memohon kepada Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma. Nah, barulah kemudian Sang Buddha melihat ke seluruh alam semesta, ke 10.000 tata surya. Dan beliau juga melihat, oh ternyata benar. Ada orang-orang yang walaupun sedikit akan mampu memahami Dhamma. Nah, Sang Buddha juga memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan seperti terati. Ada terati yang berada di bawah air, jadi hidup di bawah air, tidak pernah muncul ke permukaan, dan juga mati di bawah air. Nah, ini adalah orang-orang yang memang sulit untuk mencapai pencerahan. Tapi juga ada terati yang berada sudah di permukaan. Yang ketiga, nanti ada matahari akan mekar. Nah, ini adalah orang-orang yang kalau mau berlatih bisa mencapai kesucian. Nah, juga ada terati yang sudah keluar, bahkan di atas permukaan, yang memang batinnya sudah matang sekali, dan kalau mendapatkan Dhamma, pasti akan mendapatkan pencerahan. Nah, menariknya dalam relief ini adalah ada relief penampakan terati. Nah, ini kita bisa lihat terati. Kalau kita yaitu perdekat, ada penampakan terati. Terati yang berada di dalam air, terati yang ada di permukaan air, dan terati ada yang di atas permukaan air. Sebagai simbol bahwa manusia-manusia atau makhluk-makhluk dibagi menjadi 3. Nah, karena hal itulah kemudian Buddha Gautama memutuskan untuk membabarkan Dhamma. Ketika berpikir, siapakah yang patut, yang layak untuk mendengarkan Dhamma beliau pertama kali? Wah, terpikir, wah ini dulu pernah berguru kepada 2 guru meditasi, Uddaka Ramaputta dan Alarakalama. Ketika berpikir demikian, wah ini mereka berdua ini pantas, layak, patut untuk mendapatkan Dhamma dan akan mengerti kalau Dhamma dibabarkan. Nah, tetapi ketika melihat dengan mata dewanya, kedua orang ini sudah meninggal dan terlahir di alam arupa Brahma yang tidak memungkinkan bagi siapapun untuk membabarkan Dhamma. Dan makhluk-makhluk yang ada di alam arupa Brahma ini
juga tidak memungkinkan untuk bisa mendengarkan Dhamma. Nah, sehingga memutuskan kira-kira siapa ya? Kalau dua guru ini sudah tidak ada, lantas siapa yang pantas untuk menerima Dhamma? Nah, kemudian muncul dalam batinnya, menggunakan mata dewanya, adalah Pancawagya. 5 pertapa yang selama beliau mempraktekkan penyiksaan diri, terutama di Uruvela, selama 6 tahun bersama-sama. Nah, 5 pertapa ini ya mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan untuk bisa memahami Dhamma. Kemudian dilihat lagi, di manakah mereka? Oh, ternyata 5 petapa ini berada di Isipatana, di Taman Rusa. Nah, disitulah kemudian Sang Buddha melakukan perjalanan menuju Taman Rusa. Ya. Nah, jadi dalam kitab Lalita Vistara, ini masih tadi yang tiga jenis manusia atau 3 jenis makhluk dengan jelas sekali. Nah, kemudian dalam perjalanan sebenarnya dalam kitab Lalita Vistara, Sang Buddha ini juga mendapatkan berbagai persembahan. Ketika melakukan perjalanan, kemudian ya katakan melewati berbagai negara, berbagai perkampungan, berbagai tempat, kemudian Sang Buddha juga mendapatkan berbagai macam persembahannya. Jadi kita bisa melihat di sini ada makanan, ada buah-buahan sepertinya, kemudian ada yaitu dupa, kemudian ada percikan air dan sebagainya. Mendapatkan persembahan. Nah, dalam suatu kali ketika beliau melakukan perjalanan ke Isipatana, kemudian suatu kali dalam cerita yang ada di dalam Lalita Vistara, nah Sang Buddha ini ingin menyeberangi sungai. Pada saat menyeberangi sungai ada yaitu tukang yaitu yang punya rakit. Nah, dia mengatakan kalau sang petapa ingin menyeberangi sungai harus bayar. Kalau tidak bisa bayar, dia tidak bisa menyeberangi sungai. Nah, kemudian sang Buddha karena punya kesaktian, punya kemampuan, kemudian yaitu langsung terbang. Nah, begitu terbang, kemudian yaitu orang yang memiliki rakit ini merasa sangat menyesal. Mengapa dengan seorang petapa yang luar biasa, yang sakti, sampai harus meminta uang? Nah, kemudian dikatakan bahwa karena hal itulah kemudian yaitu orang punya rakit ini kemudian memberitahu kepada sang raja ada seorang petapa sakti yang mampu terbang, yang dia merasa menyesal sekali karena meminta uang. Nah, akhirnya sang raja memberikan sebuah yaitu aturan bahwa setiap petapa yang ingin menyeberangi sungai tidak perlu membayar kepada tukang rakit, tidak perlu membayar pajak, misalnya begitu. Ya, jadi sejak saat itu para petapa tidak perlu untuk membayar ketika harus menyeberangi sungai, menyeberangi sungai yang mana biasanya kalau zaman dulu juga harus seperti membayar, yang itu adalah membayar pajak sebenarnya. Nah, sejak itu tidak diperbolehkan untuk yaitu menyeberangi sungai tanpa harus membayar. Nah, kita bisa melihat ini ada Sang Buddha, kemudian ini ada yang tukang rakitnya, ini ada rakitnya, kemudian ini ada ikan-ikannya, ada kura-kura lah, pokoknya menampakkan bahwa ada sungai ya. Dan juga di sini ada berbagai binatang ya, seperti ada rusa, ada babi, ada burung air. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ternyata pada zaman dulu di Indonesia ini sangat luar biasa, alamnya itu sangat luar biasa. Ya, keindahan flora faunanya itu luar biasa. Karena sekali lagi bahwa para pemahat zaman dulu ini ketika memahat yaitu candi itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal. Yaitu bagaimana masyarakat setempat yaitu katakan hidup, kemudian alam di setempat seperti apa. Nah, itu terpahat terwujud di dalam pahatan di candi yang dalam hal ini adalah Candi Borobudur. Nah, kemudian sesampainya di tempat di mana 5 pertapa ini berada, yaitu di Isipatana,
Nah, Sang Buddha mendatangi. Nah, kita bisa melihat di sini ada 5 pertapa, yaitu Pancawagya. Ya, jadi kundanya Mahanama, Asaji, Badia, dan Wapa. Nah, ada 5 petapa. Nah, ini adalah 5 petapa yang Sang Buddha ingin mendatangi. Tetapi sesuai dengan teks, sesuai dengan ceritanya, ketika Sang Buddha ini datang dari jauh, 5 petapa ini berbisik-bisik. Mereka tuh berembuk, kemudian ya setuju bahwa ketika yaitu petapa Gautama datang, ya sudah biarkan saja. Kita tidak usah menyambutnya. Toh petapa Gautama sudah meninggalkan kehidupan menyiksa diri dan jatuh ke dalam kehidupan untuk mencari kesenangan indera. Percuma kita memberikan penghormatan, menyiapkan tempat duduk dan sebagainya untuk petapa Gautama. Mereka sudah setuju demikian. Tetapi nanti begitu Sang Buddha datang mendekat, mereka tidak bisa berdiam diri. Melihat keagungan Sang Buddha, kewibawaan Sang Buddha, ketenangan Sang Buddha. Nah, 5 pertapa ini ya segera menyambut Sang Buddha. Ada yang mengambil yaitu tempat duduk untuk dipersiapkan, ada yang menyiapkan ya air untuk cuci kaki dari Sang Buddha dan sebagainya, dipersiapkan semuanya. Nah, dalam cerita kita bisa melihat bahwasanya ketika Sang Buddha pun sudah datang berbincang-bincang pada 5 petapa ini tidak percaya kalau Sang Buddha ini sudah mencapai kebudayaan. Tetapi Sang Buddha mengatakan bahwa selama ini beliau tidak pernah berbohong kepada 5 petapa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Sang Buddha pun juga bukan sebagai kebohongan. Pencerahan kebudayaan sudah diperoleh, sudah dicapai, sudah direalisasi. Nah, kemudian mereka menjadi yakin. Nah, kalau di dalam Lalita Vistara, ketika mereka menjadi yakin dengan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha, sebelum Sang Buddha membabarkan Dhamma, yang kita kenal sebagai Dhamma Cakka Pawatana Sutta, 5 pertapa ini kemudian sudah menjadi biku terlebih dahulu. Nah, jadi ketika 5 petapa ini menjadi biku sebagai wujud hormat kepada Sang Buddha, kepada Sang Guru, mereka mengadakan upacara memandikan Sang Buddha. Nah, ini ada. Jadi ini ada 5 petapa. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 petapa memandikan Sang Buddha. Dan juga ada makhluk-makhluk lain, termasuk adalah Dewa Naga. Ini adalah Dewa Naga yang ada kepala naganya. Nah, 5 pertapa ini sedang memandikan Sang Buddha. Sebagai apa? Wujud penghormatan murid terhadap gurunya. Jadi kalau sekarang ada tradisi memandikan rupang Buddha, itu sebenarnya tradisi yang juga tercatat dalam Lalita Vistara. Yang mana sebagai wujud kita menghormati Sang Guru, kemudian memandikan, itu Sang Guru memandikan Sang Buddha. Nah, baru kemudian Sang Buddha membabarkan khotbah yang pertama kepada 5 pertapa, ya 1, 2, 3, 4, 5 pertapa, dan juga kepada para dewa yang hadir pada waktu itu. Jadi yang mendengarkan itu tidak hanya 5 pertapa, juga banyak dewa yang hadir. Malahan kalau di dalam yaitu kitab komentar, ya ada dikatakan ada 18 koti Brahma yang hadir untuk mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. 18 kodi itu 180 juta makhluk dewa yang ikut datang mendengarkan khotbah pertama Sang Buddha, Dhamma Cakka Pawatana Sutta, yang di sini ada 5 pertapa. Nah, ketika Dhamma Cakka Pawatana Sutta ini dibabarkan, yaitu kundanya, salah satu pertapa yang katakan tertua dari 5 pertapa, yang semuanya menjadi biku, mencapai kesucian Sotapanna. Nah, jadi di sini ya, cerita mengenai Sang Buddha membabarkan khotbah pertama, yang kemudian di relief Candi Borobudur, terutama di teras pertama, di dinding bagian atas, berakhir pula relief di sana dengan diakhiri dengan relief yang menunjukkan Sang Buddha membabarkan khotbah pertama, Dhamma Cakka Pawatana Sutta. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya di Candi Borobudur kita bisa melihat bagaimana kisah perjalanan dari
yaitu Bodhisattva ketika beliau berada di alam-alam kehidupan sebelumnya, dalam kisah-kisah Jataka yang terdapat di langkan atau pagar di teras pertama dari Candi Borobudur, dan juga ada teras kedua juga, dan juga kisah perjalanan yaitu Bodhisattva Siddhartha ketika belum masih di alam Tusita hingga belum mencapai kebudayaan dan membabarkan dhamma yang pertama kepada Pancawagya terdapat di dinding Candi Borobudur teras pertama bagian atas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian datang ke Candi Borobudur, itu tidak hanya sekedar datang dan melihat bebatuan, kemudian rasa panas, kemudian sudah panas turun saja, tidak ada gunanya. Tidak demikian. Tapi bagaimana ketika datang ke Candi Borobudur, melihat setiap reliefnya, merenungkan kembali kisah perjalanan dari Sang Buddha, dari Pertapa Gotama, sehingga apa memunculkan rasa bahagia, memunculkan rasa Sang Vega, ketergugahan batin, merasa bahwa ini adalah peninggalan nenek moyang Indonesia yang dulu adalah mereka Buddhis, yang mana sangat luar biasa memberikan pesan-pesan moral kepada kita semua. Apalagi kita sebagai umat Buddha yang harus memahami peninggalan Buddhis yang ada di Indonesia. Sehingga ketika datang Candi Borobudur, itu tidak menjadi sia-sia. Tidak hanya sekedar datang seperti sightseeing, seperti hanya sekedar wisata, tetapi tidak memahami sebenarnya apa pesan moral yang terkandung di Candi Borobudur. Kalau kita perhatikan setiap relief yang ada di Candi Borobudur memberikan pesan moral yang sangat berharga yang patut untuk kita jadikan sebagai panduan hidup. Makanya dalam salah satu artikel saya pernah menulis artikel untuk yaitu Wihara Klumpang. Ya, artikelnya adalah Borobudur, yang di sana Borobudur sang jalan yang terpahat. Mengapa dikatakan sebagai sang jalan yang terpahat? Karena di Borobudur ini relief-relief yang berada di sana menunjukkan sang jalan. Menunjukkan jalan bagi kita, kalau kita mau mempraktekkan, jalan untuk mencapai pencerahan yang semuanya terpahat di dinding dan juga langkan atau pagar dari Candi Borobudur. Itulah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahwasanya ketika kita datang ke Candi Borobudur, mari kita bersama-sama untuk tidak hanya sekedar untuk sightseeing, untuk wisata, tetapi mari kita memetik pesan moral yang ada di Candi Borobudur dengan mempelajari, memaknai relief-relief yang ada di candi tersebut. Itulah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, semoga apa yang disampaikan memberikan pengetahuan baru, memberikan motivasi baru, dan semoga kita semua maju dalam dhamma. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.